ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا بريء. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, al yaum nakhussu bi an nutali'a ad-durus al-madiyah minal darsil awal ila darsil akhir. Bapak Ibu. Nah, memang hari ini memang khususkan untuk mengulang dari pelajaran pertama ya Bapak Ibu ya. Sampai iya, yang terakhir itu sudah tidak ada kaidah. Yang terakhir hanya iya, gambaran soalnya Bu ya. Gambarnya gampang Ibu, misalkan yadhabu nuktoh ilal jami'ati Ahmad, Fatimah atau Maryam. Ahmad. Nah, Ahmad itu aja. Pasti nggak jauh dari Tilka, Azza. Iya, pasti nggak jauh. Lebih susah yang ditanyakan setiap hari, Bu. lebih mudah maksudnya. Yang ditanyakan setiap hari malah lebih susah daripada soal yang ada. Baik, seperti itu, Bu. Misalkan kalau tadi kan hal anti, lebih gampang lagi. Hal anti nuktoh tolibatun atau tolibun atau Ahmad. Nah, itu saya dapat 100 semua. Iya. Nah, alhamdulillah. Gampang ya, Bapak ya? Sangat gampang sekali. Tuh, fi ad-darsil awal, Bapak Ibu, dulu kita isanya ada. Isanya cuman ini aja, nebak saja. Nebak kalau madiyah ini mudhari'nya apa. Tuh. Kemudian masdarnya apa, misalkan. Iya, pilihan ganda 25, isai cuma 5. Misalkan amanah kan madiyah. Yuk minu, mudhari'nya yuk minu. Ism fa'ilnya apa? Ism fa'ilnya mukmin. Nah, mukmin ism fa'il. Masdarnya masdar iman. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu isanya. Kita ulangi dari pelajaran terakhir Bapak Ibu. Memang tidak ada kaidah baru ya Bapak Ibu ya. Cuman mengingatkan masalah bilangan saja. Kalau bilangan satu buku kitabun wahidun, 2 buku kitabanis nani, 3 buku salah satu kutubin. Nah, 1 jam saatun wahidatun, 1 jam. 2 jam saatanis natani, 3 jam salasu saatin. Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat.
100 ya, 121. Nah, itu. Nah, bukan. Bapak Ibu bisa buka maksudnya halaman 121. Iya. Kan 121. Nah, bilangan hitungan ya Bapak Ibu ya. 103 jam salasu saat. Nah, sebenarnya kan harus ada ya disiplin ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya memang harus ada disiplin mudzakkar dan muannas. Tetapi kalaupun Bapak Ibu kadang-kadang kan masih kesleo ya menentukan mudzakkar muannasnya ya. Ya memang nggak apa-apa Bapak Ibu dimaklumin. Nah, itu kalau 1 jam. Kalau jam 1 sama as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah. Jam 2 as-sa'ah as-saniyah. Jam 3 as-sa'ah as-salisah. Nah, bilangan bertingkat jadinya. Al-an kita Bapak Ibu kita buka halaman 4 pada kaidah bab pertama, kita ulang kita bab halaman 4 fi safhah ar-rabi'ah. Nah, kita akan ulang ya Bapak Ibu ya, sedikit mengulang dari pelajaran 1 sampai terakhir. Pada bab 4 kita dilatih untuk merubah atau mentasrif, merubah bentuk fi'il madhi. Untuk kita sudah bisa menganalisa ini fi'il madhi atau fi'il mudhari' Bapak Ibu ya. Ana adzkur al fi'il, Bapak Ibu sebutkan madhi atau mudhari'nya. Waqafa. Madhi atau mudhari'? Madhi. Yadrusu. Mudhari'. Razaqo. Madhi. Razaqna. Madhi. Narzuku. Mudhari'. Narzuku. Razaqo. Yarzuku. A'to. Madhi. A'to yu'ti. A'toina. Madhi dengan dhamir nahnu. Nu'ti. Mudhari'. Mudhari'. Yatasallamu. Mudhari' jelas kelihatan aja. Yu'minuna. Mudhari'. Yarji'una. Yaksibu. Yaktubu. Mudhari'. Yadrusuna. Mu'minuna. Jama'. Nah, bukan fi'il madhi atau bukan fi'il mudhari' tapi jama'. Nah, tetapi di situ ada sesuatu yang agak rumit Bapak Ibu ketika kita menemukan fi'il nakis atau fi'il ajwaf, misalkan dengan pola fa'qala qala mudhari'nya apa? Yaqulu. Temannya adalah berkunjung apa Bapak Ibu? Zaro yazuru. Yazuru. Kalau qala, kalau Ahmad, kalau Fatimah qalat, kalau ana qultu. Nah, berubah. Kenapa qultu? Karena ajwaful wawi yaqulu dirasakan di mudhari'nya saja. Harusnya memang qultu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mengatakan qultu. Zaro kalau Ahmad, kalau Fatimah zarot, kalau ana zurtu. Nah, sama. Ada yang pola saro yasiru. Saro yasiru. Contoh lagi malah. Waalaikumsalam. Ya milu. Saro kalau Ahmad berjalan, kalau Fatimah sarot, kalau ana
sirtu. Ngerasakan di mudoranya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan kola yakulu, saro yasiru, berarti sirtu. Nah, itu melihat daripada fi'il mudhari'nya. Berpuasa, sauma. Mudhari'nya apa? Yasumu. Temannya yang mana Bapak Ibu? Nah, yakulu. Soma kalau Ahmad, kalau Fatimah somat, kalau ana sumtu. Nah, sahih. Kalau ini sumtu, anta sumta. Nahnu. Nah, kalau ini berkasroh, berubah jadi kasroh. Kenapa berubah jadi domah? Karena ini ajwaful wawi namanya. Kenapa ini jadi kasroh? Karena ini ajwaful ya'i, ajwaful ya. Ini sedikit ketelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang huruf ilahnya di terakhir. Misalkan kita perhatikan menentukan juga berjalan apa Bapak Ibu? Nah, berjalan dengan kaki, masya. Berjalan kaki. Kalau saro itu perjalanan, bisa perjalanan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki ya Bapak Ibu ya umum. Tetapi saro itu artinya berjalan di siang hari. Anda yang berjalan di malam hari yaitu saro. Sama-sama berjalan ya Bapak Ibu ya. Kalau ini berjalan malam hari, ini berjalan siang hari. Kalau ini berjalan kaki. Kalau jalan-jalan apa? Tamasya. Ya, tamasya. Nah, ini. Masya kalau Ahmad, kalau Fatimah masyad. Ya-nya hilang, Masyad. Kalau anta masyaita, ana masyaitu. Saro kalau Ahmad, kalau Fatimah sarot, ana saroitu. Nah, sahih. Nahnu saroina. Ini fokusnya pada bab pertama Bapak Ibu. Ada kesusahan Bapak Ibu di sini pada bab ini? Sama juga kalau kita menemukan fi'il dengan pola yang banyak isinya seperti istaqoma, yastaqimu, istaqoma kalau Ahmad, kalau Fatimah istaqomat, kalau anta istaqomta. Harful ilahnya hilang. Harusnya kan istaqomta menjadi istaqomta. Summa fi ad-daras asani Bapak Ibu. Nggak ada kesusahan ya Bapak Ibu ya pada fi'il madhi ya. Tasrif pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Mudhari'nya juga pada pelajaran kedua di dalam kaidah fi kita dikenalkan dengan bentuk masdar Bapak Ibu, bentuk masdar. Dan masdar ini sebagian bisa kita runtutkan sebagian, tapi sebagian lagi kita bisa bersifat mendengar. Misalkan kalau nasoro masdarnya nasrun. Nasrun boleh, nasrun. Kalau amalah ya malu, hamzah bil hamzah, amala ya malu, bercita-cita, amalun. Misalkan mengerjakan sesuatu, amila ya malu, masdarnya amalun, amal soleh, ya kan sudah. Kalau pola yang sama, alima ya'lamu, ilmun, kan tidak sama ya Bapak Ibu ya. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya. Bukan penghapus ya. Yang ini dihapus Ibu. Nggak usah difoto, kan ini pelajaran yang lama ya, sekedar mau ulang saja ya. Jadi kalau kita mengatakan menolong, nasoro, kalau pertolongan nasrun, bercita-cita
amala ya'mulu. Cita-cita adalah amalun. Nah, enggak sama semua Bapak Ibu ya. Ini enggak amlun tetapi amalun. Kemudian mengerjakan sesuatu. Amila. Mudhari'nya apa? Ya malu. Amila ya malu. Masdarnya amalun. Kemudian mengetahui. Lima. Masdarnya ilmun. Minum. Riba. Masdarnya syurbun. Enggak ada yang sama Bapak Ibu ya. Ada nasrun, ada amalun, ada ilmun, ada syurbun. Bisa depannya fathah, bisa tengah-tengahnya enggak ada fathah. Nah, inilah masdar Bapak Ibu pada sulasi mujarad yang tidak bisa ditebak. Berbeda dengan ketika kita mempelajari nanti masdar pada sulasi mazid, pasti sama polanya. Kalau berpuasa, soma, masdarnya saumun, tidur, nama, masdarnya naumun, berkunjung, zaro, masdarnya yang kita dengar ziyaratun, berbentuk muannas. Nah, inilah yang kita sebut masdar Bapak Ibu. Kita lihat halaman 12 fi shafah as-saniyata asyrah. Nah, ada zaro yazuru. Masdarnya ziyaratun. Rokibah yarkabu. Rokbun. Kita pernah dengar nggak rokbun? Nah, tapi rukubun. Nah, masdarnya rukubun. Melihat. Ro'a yaro. Masdarnya ru'yatun. Kemudian ya katabah yaktubu. Halaman 12 sama halamannya. Sama ya? Nah, kataba yaktubu masdarnya kitabatun. Qada yakudu memimpin. Qiyadatun. Nah, ahsana yuhsinu ke bawah ini adalah masdar pada sulasi mazid. Nah, yang bisa disamakan semua. Kecuali ada ismul masdar. Shalla yusalli, masdarnya sholatun. Safaro yusafiru, safarun. Nah, memang itu masdar yang tidak sesuai dengan wazan. Seperti ishtara yashtari, masdarnya syira'un. Masdar jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi definisi masdar adalah ism yang fi'il yang diisemkan. Nah, di definisi LBIQ, masdar itu kata yang mempunyai pengertian kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang dibendakan atau benda abstrak. Nah, disebut dengan namanya masdar. Pelajaran kedua jelas Bapak Ibu ya. Nggak ada kesusahan ini. Jadi menentukan masdar nggak perlu dihafal sebenarnya Bapak Ibu. Cukup kita Bapak Ibu kalau punya kitab kuning itu bisa dibaca sendiri, bisa latihan untuk menebak. Baca aja 2 kali atau 3 kali, nanti tebakannya pasti benar, insya Allah. Nah, ini adalah pola ketiga setelah kita mengetahui madhi, mudhari, kemudian masdar. Nah, kemudian fi ad-dars asalis, pelajaran ketiga Bapak Ibu. Tadi kita membahas ism, sekarang kita membahas harf yang jatuh yang mendahului oleh fi'il mudhari. Nah, harf yang mendahului fi'il mudhari khususnya adalah yang dibahas kemarin adalah an. Nah, yang dibahas adalah an. Kemudian ada
li, lamu ta'lil. Kemudian ada lan, an, lin, an, li, lan. Misalkan saya mau, apa saya mau? Uridu, saya mau. Uridu. Kalau saya mau pergi, aslinya uridu adhab. Nah, awal kita membuat susunan uridu adhabu. Nah, tetapi di dalam susunan bahasa Arab, ketika kita menemukan kayak gini, kita tambahin dengan haraf an. Nah, meskipun nanti ini namanya masdar Bapak Ibu ya, bisa dirubah jadi masdar. Uridu an. Ada yang berubah Bapak Ibu? Nah, fi'il mudhari' yang tadinya kalau nggak kenapa-kenapa marfu'un bidhammah. Tapi kalau didahului harfu an berarti fathah, mansub. Kami pergi, apa? Nadhabu, kami pergi. Kami pergi, nadhabu. Kami belajar. Nadrusu. Kami pergi untuk belajar bahasa Arab. Nadrusu li. Nah, li ada yang berubah Bapak Ibu? Lina derusa. Nahnu nadhabu lina derusa. Li ini namanya lamut ta'lil. Lam bermacam-macam Bapak Ibu ya. Kita sudah dikenalkan 3 lam ya kalau nggak salah. Lam pada harful afujar. Mana contohnya? Kelas memiliki jam. Lil fasli sa'atun. Wajahnya sama-sama li. Lil fasli, ustazah memiliki gelang. Lil ustazati siwarun. Lil fasli sa'atun. Kelas sama-sama li, tapi li ini mendahului ism, sehingga ini adalah li harful jar. Kalau li ini adalah harfu nasbin, lamut ta'lil namanya. Ada lagi satu lagi, li lamul amr Bapak Ibu. Lamul amr pada fi'il mudhari'. Memang belum dibahas ya Bapak Ibu ya. Banyak wajah li. Misalkan Bapak Ibu kalau kita nyuruh pakai fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr ya, jelas fi'il amr. Kalau pergilah, idhab. Nah, kalau pasti fi'il amr itu dhamirnya apa Bapak Ibu? Anta dan anti. Bisa nggak kita nyuruh orang yang nggak ada? Nggak bisa, pakai fi'il amr nggak bisa. Idhab, Ahmad idhab, mana Ahmadnya nggak ada. Nah, misalkan itu bagaimana kalau kita nyuruh orang yang nggak ada? Maka menggunakan lamul amr. Dan fi'il amr mudhari'nya majzumun bisukun. Liyadhab aliyun. Nah, liyadhab Ali, pergi deh Ali, biar pergi. Meskipun alinya nggak ada, tapi Ali kita suruh pergi melalui orang. Liyadhab aliyun. Nah, ini sama-sama li, tapi setelahnya bertanda sukun. Kalau ini sama-sama li, ini lamu ta'lil, sama-sama bertanda ini bertanda fathah. Wajahnya li sama semua Bapak, tapi beda fungsi. Kalau ini yajurul ism, ini yajzimul fi'lal mudhari', dan ini yansibu al fi'lal mudhari'. Jelas ya Bapak ya? Kalau kita mengatakan saya pergi ke Surabaya, adhabu ila Surabaya. Kalau saya tidak akan pergi ke Surabaya, lan adhaba. Fi'il mudhari' yang tadinya kita sebutkan kalau nggak kenapa-kenapa, kalau didahului oleh an, lamu ta'lil dan lan, maka akan mansubun bil fathah. Sampai sini Bapak Ibu ada kesusahan? Nggak ada insya Allah ya? Iya.
atau Iya. Iya. Gimana, Bu? li apa namanya? Isim tasdil. Li lamu ta'lil. Maksud li ya, bukan yang huruf kai. Li. Iya, bisa kita kai. Ada kai juga, ada. Memang di LBQ nggak disebut, Ibu. Harusnya ada lagi harfu nasbin pada fi'il ada kai. Ada kai. Tapi di LBQ nggak ada. Adanya li dan an dan lan. Kalau kita buka buku di buku nahwu lain ada, Ibu, kai. Iya, Ibu, gimana? Boleh dengan niat omongan yang berbeda. Tadi kan kita mengatakan kelas memiliki jam. Berarti lil fasli saatun. Tapi terjemahannya ini terbalik ya, Ibu ya. Kelas memiliki jam. Kalau kita niat mengucapkan jam itu milik kelas, boleh as-sa'atu lil fasli. Boleh saja. Tergantung niat omongan, Bapak Ibu. Seperti ketika kita mempraktekkan buku ada di atas menggunakan memiliki yang mempunyai kata kerja ataupun di bahasa Inggris juga kata kerja, tapi di bahasa Arab menggunakan harf. Sehingga terjemahannya boleh lil fasli saatun. Milik kelas adalah jam atau jam memiliki kelas. Maaf, gitu. Iya. Boleh pakai ingda. Nah, sama saja ini ingda. Ingda bisa artikan pada atau sisi atau milik, boleh. Ingda. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan kalau jam memiliki kelas memiliki jam. Kalau saya memiliki jam, bagaimana? Li saatun. Li saatun. Kalau jam itu milikku. As-saatu li. Saya memiliki jam. Li saatun. Kalau saya nggak memiliki jam, saya tidak memiliki jam. Mali atau laisa, makanya laisa. Tapi ma-nya harus dipisah, Bapak Ibu ya. Nggak boleh disambung. Ma yang berarti tidak.
Atau ma ingdi boleh, kalau kan boleh pakai ingdi, boleh pakai li. Ma-nya harus dipisah. Mali memang bacanya cepat nggak apa-apa. Mali saatun. Saya tidak memiliki jam. Kalau nggak dipisah, mali saatun berarti hartaku adalah jam. Artinya berbeda ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau kita mengatakan kita sambung mali tulisannya, nggak ada spasinya misalkan. Apa mana ada? Malun, malun mana malun? Harta. Kalau hartaku, mali. Hartaku adalah jam. Mali saatun. Sama nggak penyebutannya? Sama, Bapak Ibu. Kalau penyebutan kan nggak perlu spasi dalam mengucapkan. Tapi kalau penulisan harus ada spasi. Mali saatun. Mali saatun sama saja. Saya tidak memiliki jam. Boleh, maka biasanya kalau pakai emah pakainya ingdi. Nah, tapi pakai emah juga boleh. Atau laisa. Laisa ingdi. Laisa ingdi saatun. Atau laisat boleh. Boleh laisat ingdi atau boleh laisa. Karena ini dijeda dengan harfuli, boleh. Yang ini gampang nggak Bu ya? Insya Allah ya. Kalau saya memiliki rumah, li baitun. Kami memiliki masjid. Lana masjidun. Memang judul ini Bapak Ibu, judul milik kemudian nyambung dengan harful jar, itu memang agak membingungkan memang. Tapi butuh apa namanya? Butuh praktek. Memang biasanya suka bingung. Kalau kami memiliki masjid, lana masjidun atau indana masjidun. Kalau kami nggak memiliki masjid, nah ma indana atau laisa indana masjidun. Kalau saya memiliki gelang, li siwarun atau indi siwarun. Kalau saya nggak memiliki gelang, ma ingdi atau ma li siwarun atau laisa boleh, laisa juga boleh. Pakai laisa ingdi atau laisa li siwarun. Ma itu kan artinya bisa artinya tidak, Bapak ya, ma tidak. Nah, alan naftah fi ad-dars ar-rabi, Bapak Ibu. Di situ juga masih kita dipraktekkan dengan kaidah hitungan yang sesuai dengan mudzakkar dan muannasnya. Nah, kita coba dilihat halaman as-safhah al-wahidah wal ishrin, halaman 21. Kalau 20 apa Bapak Ibu? Isrun, 20 isrun. 30 salasun. Kalau 32 isnani wasalasun. Nah, isnani wasalasun. 25 khamsatun wasalasun. 25 nabi. Khamsatun wasalasuna nabiyan. Nah, apa? Oh iya, khamsatun wa isruna nabiyan. Khamsatun wa isruna nabiyan. 50 khamsun, 60 situn, 70 sab'un, sab'una, 80 samanun, 90 tis'un, 100 mi'atun, 100 hari, mi'atu yaumin. Nah, kalau sudah 100 mufrad majrur, kalau tadi mufrad mansub. 12 bulan, isna asyara syahron. Nah, 100 malam, mi'atu lailin, 1000 malam, alfu
Nah, alfu syahrin. 1000 malam. Masya Allah. Alfu lailin. Nah, kalau 1000 bulan, alfu syahrin, bulan syahr. Kalau 100 tahun, mi'atu sanatin. Nah, mi'atu sanatin. Masih suka lupa ya angka ya. Ya, ra'aitu isrina rajulan. Nah, puluhan ini mulhaq Bapak Ibu. Mulhaq cara kerjanya seperti jamak mudzakkar salim. Kadang kita sebut isrun, kadang kita sebut isrin. Masih ingat Bapak Ibu jamak mudzakkar salim? Kalau marfu'nya enggak kenapa-kenapanya pakai wawu. Kalau kenapa-kenapanya pakai ya. Nah, kalau isruna taliban 20 siswa. Kalau saya melihat 20 siswa. Ra'aitu isrina. Nah, isrina taliban. Saya membeli 20 rumah kebanyakan ya. Ya nggak apa-apa. Iya membeli kontrakan tuh ya. Saya membeli 20 rumah. Ishtaraitu isrina baitan. Isrina baitan. Summa, di sini di bab 4 ini tidak ada kaidah, Bapak Ibu. Kaidah. Nah, coba kita lihat halaman 23, Bapak Ibu. Halaman 23 pada latihan nomor jim. Sambil mengingat fil yaumi nuqtah sa'atan. Ada 24 jam bagaimana Bapak? Fil arba'un. Nah, sahih. Arba'un wa isruna sa'atan. Kenapa sa'atan Bapak Ibu? 19 sampai 11 sampai 99. Fisanati nuqtah syahron. Isna asyara syahron, dalam setahun ada 12 bulan. Fi syahri nuqtah yauman. Salasuna yauman. Fi saati nuqtah daqiqatan. Nah, situn 60 detik. Menit. Menit. Nah, usbu'aini. Apa ini usbu'aini, Bu? Nah, itu kenapa pakai ya itu kenapa itu? Usbu'ain. Sahih. Belum dibahas ya, Bapak ya. Bapak Ibu kan suka dengar rok'atani, kapan kita baca rok'atani, kapan kita baca rok'ataini. Kaidah ini menyelisih kaidah yang pertama. Kalau kita dulu mansub pakai apa? Fathah. Majrur pakai kasroh. Nah, ada musanna juga ada. Harusnya ada juga karena kita membahas jamak mudzakkar salim, harusnya juga membahas musanna. Musanna itu apa, Bapak Ibu? 2. Kalau satu buku kitabun wahidun, 2 buku kitabani. Nah, kalau di dalam 2 buku fi kitabaini. Nah, fi kitabaini, di dalam 2 buku. Kalau saya membeli 2 buku, ishtaraitu kitabaini, sama saja. Mansub dan majrurnya menggunakan ya. Marfu itu kan kalau nggak kenapa-kenapa ya, menggunakan alif. Iya, musanna. Iya, betul. Musanna kan kalau nggak kenapa-kenapa alif ya. Nah, musanna kan 2 bulpen kolamani, 2 rumah baitani, 2 ayatani, 2 rakaatani. Kalau nggak kenapa-kenapa, kalau kenapa-kenapa rakaataini. Kenapa-kenapa itu kapan? Kenapa-kenapa? Ada mansub ataupun
majrur. Dominannya mansub adalah dominannya mansub adalah pada posisi maf'ul bihi atau didahului inna kemarin ya. Dominannya majrur adalah hafijar ataupun pada posisi mudhofun ilaihi. Pelajaran kelima Bapak Ibu. Nah, sama juga kita kembali lagi fokus kepada fi'il. Nah, ai fi'lin hadza fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' kita dikenalkan lagi wajah fi'il mudhari' dengan segala perubahannya. Misalkan di situ ada berbicara, takallama, ya takallamu, takallama mudhari'nya mana Bapak? Ya takallamu. Kalau Ahmad, kalau anta tatakallamu, kalau antum tatakallamuna, tinggal nambahin wawu sama nun. Kalau yatahaddasu, ngobrol, yatahaddasu. Kalau huwa yatahaddasu, kalau hum dasuna, tinggal nambahin wawu sama nun. Huwa dan hum tinggal nambahin wawu sama nun. Anta tatahaddasu, antum dasuna, nahnu natahaddasu. Itu tambahannya hum sama antum. Merenung, tafakkaro, ya tafakkaru, tapi merenungnya enggak ngelamun, merenung sambil berpikir maksudnya. Kalau ngelamun takhayyala, ya kalau ngelamun itu berhayal, berhayal. Ini merenung tapi mikir merenungnya. Tafakkaro, ya tafakkaru kalau huwa, kalau hum ya tafakkaruna, anta tatafakkaru, antum tatafakkaru, ada dua tak ya. Nahnu natafakkaru. Nah, tadi kita tasrifkan fi'il dengan 5 huruf. Nah, kalau 5 huruf saja bisa, apalagi cuman 3 huruf, berarti sambil ngantuk lebih bisa lagi ya. Nah, itu tasrif pada fi'il mudhari'. Summa naftafis pelajaran ke-6, Bapak. Pelajaran ke-6. Nah, kita dikenalkan halaman 32. Nah, ada kaidah jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Nah, tentu jamak taksir. Saya sebutkan isimnya, Bapak Ibu sebutkan jamaknya. Kan kita sudah sudah tiga bulan apa namanya? Halamannya nggak ada. Oh ya, nggak ada ya? Saya fotoin ya, ya. Iya, saya fotoin lagi ya. Oh ya, yang buku baru ya nggak ada ya, buku lama ada ya. Belum dibayar. Nah, ada jamak Bapak Ibu, tidak seperti di bahasa kita. Kalau di bahasa kita itu ketika kita menyatakan benda itu berjumlah banyak, kita cukup mengulang Bapak ya. Kalau kita mengatakan buku, kalau banyak buku kita bilang buku-buku. Kalau orang-orang ulama, para ulama misalkan, hadirin.
Hadirin enggak, hadirin pakai hadirin enggak, Pak? Enggak ya? Para hadirin. Nah, kalau orang tinggal nambahin para saja ya. Para hadirin, para tamu. Nah, tetapi di bahasa Arab ada kaidah mufrad dan jamak. Nah, ada jamak yang berantakan biasanya pada isem jamat. Misalkan madan naqul fil arabiyah pintu, babun. Kalau pintu-pintu abwabun, yaumun ayyamun, qalamun aqlamun, raqmun arqamun, waladun auladun, kitabun kutubun, madinatun mudunun, faslun fusulun, saburatun saburatun, rakaatun rakaatun, madrasatun madarisu. Nah, itu kan semua berantakan Bapak Ibu ya. Tidak bisa ditebak. Kita sebut dengan namanya jamak taksir. Berbagai sangat banyak polanya. Dinding fil arabiyah apa? Jidarun. Jamaknya judronun. Ya. Neraka, narun, neraka, nironun, haitun, dinding juga, haitun, jamaknya hitonun, tetangga, jarun, jamaknya jironun. Nah, jironun. Sangat jauh ya, Bapak ya. Nah, itu jamak taksir. Kita tidak bisa langsung menghafalkan semua pola, nggak bisa. Tapi kita harus sedikit demi sedikit. Filenya saya bagikan Bapak Ibu ya, untuk memudahkan. Ada beberapa pola, Bapak Ibu silahkan dibaca. Kemarin ada kelas online kemarin. Terbaca nggak Bapak Ibu? Pakai Microsoft Word. Nah, itu pola-pola jamak taksir. Terbaca ya Bapak Ibu ya? Ada yang polanya ditambahin hamzah di depan. Ada yang polanya mamnu minas sharaf. Apa itu mamnu minas sharaf Bapak Ibu? Tidak boleh tanwin. Nah, misalkan maktabun, makatibu, manzilun, manazilu, madrasatun, madarisu, maskanun, masakinu. Kalau miskinun, masakinu, kafnya panjang. Miftahun, mafatihu. Nah, itu pola kedua. Pola kedua itu pola bisa kebuka Ibu. Ada yang polanya itu ditambahin wawu belakangnya. Faslun, fusulun, sohnun, suhulun, jaibun, juyubun. Ada yang polanya ditambahin nun di belakangnya. Jarun, jironun, narun, nironun, jidarun, judronun, komisun, kumson. Ada pola ismul fa'il pada sulasi yang ditambahin tasdid. Talibun, tulabun, amilun, ummalun, kafirun, kufarun. Di grup ya Pak ya. Nah, ini. Ada yang polanya belakangnya ditambahin hamzah. Hamzah sebelum alif polanya. Ada yang polanya seperti itu pada jamak taksir. Contohnya rohimun, ruhama, yang paling bawah Bapak Ibu. Ada alimun,
ulama. Saya dari dulu pengen bagikan ini lupa terus. Sampai keburu masuk kelas terakhir. Alimun ulama, wazirun, wuzara, sa'idun, su'ada. Nah, itu pola seperti itu. Masih ada beberapa pola lagi. Nah, jadi di situ dikenalkan ada 9 pola ya Bapak Ibu ya. Van, 6 pola, ada 6 pola. Pola yang pertama jamak taksir, depannya dikasih hamzah. Pola yang kedua yang warna kuning ya, sebelum terakhir ditambahin wawu. Pola yang ketiga maktabun, pola yang mamnu minas sharf, belakangnya tidak diboleh pakai tanwin. Pola keempat belakangnya ditambahin nun, jironun, jarun, jironun. Pola yang kelima belakangnya hamzah hamzah setelah alif, alimun ulama. Pola keenam jamak taksir yang ditambahin tasdid tengahnya, dan ini bisa digunakan untuk jamak mudzakkar salim, tolibun, tulabun, atau boleh tolibuna. Nah, ini adalah 6 pola Bapak Ibu yang masyhur. Tetapi masih ada pola lain, masih ada. Misalkan kota, apa kota? Madinatun. Jamaknya mudun. Utusan, rasulun. Jamaknya rusul. Nah, kan ada masih ada pola, tapi ini pola yang masyhur ini yang sering kita praktekkan. Nah, ada jamak mudzakkar salim. Yaitu gampangannya yaitu apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak pada orang yang cukup ditambahin wawu sama nun. Kita bisa mengembangkan sorof yang kita pelajari yaitu pada sighah ismul fa'il. Masih ingat Bapak Ibu ismul fa'il? Ya betul. Nasirun. Nah, jamaknya nasirun. Katibun, katibun. So'imun, so'imun. Qa'imun, qa'imuna. Orang yang duduk jalisun. Pulang roji'un. Jadi roja'a, roji'un jamaknya roji'un. Kalau ndak kenapa-kenapa mansubun bil wawi. Masya Allah, marfu'un bil wawi. Kalau kenapa-kenapa mansubun wa majrurun bil ya'i. Nah, ini kalau ini sudah paten ya Bapak ya. Gampang ya, enggak susah-susah amat ini saya ya. Itu pada jamak mudzakkar salim. Kita bisa mengambil manfaat dari sorof yang sudah kita pelajari pada sighah ism fa'il ataupun ism maf'ul, dan memang ini adalah jamak orang. Kalau pada sulasi mazid cukup ditambahin mim ya, istaghfaro jadi mustaghfirun pada sulasi mazid, aslama jadi muslimun, sallama musallimun. Nah, itu saja. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu boleh dijamak taksir? Semua orang apakah harus dijamak taksir? Nah, misalkan anak laki-laki apa? Waladun. Walad itu anak nggak? Nah, menjadi auladun. Bintun, banatun. Ibnun. Nah, kalau banin abna, abnaun. Banin, kalau banin apa Bapak banin? Banin itu ismul haq. Banin itu ismul haq, ism yang dari sananya seperti itu. Yang mana dia bos? Kalau iya, banin sudah berbentuk jamak dari sananya, mulhaq. Ibnun, banin ibn, jamaknya bukan banin, abnaun.
Kalau bintun banat. Kalau banin ini adalah aslinya banun, Bapak Ibu ya. Apa dia layan fauhum malun ya malat ya la malata ya layan fauhum malun wala ada ayat berapa Bapak yang hafal? Saya lupa itu. Banun kalau nggak kenapa-kenapa. Kalau kenapa-kenapa banin yaumah la yanfa'u malun wala banun. Kalau kenapa-kenapa menjadi terus Bani Israel itu dari mana Bapak? Bani Israel. Nah ini dari sini. Ketika dia jadi mudhof, maka nunnya hilang. Walau iya. Nah, kita menyebutkan Bani Israel ini dari mana, Bapak? Bani Israila. Bani Israel. Aslinya dari Banin. Tapi nunnya hilang. Pada kaidah yang sudah kita pelajari, jamak mudzakkar salim. Pada posisi mudhof maka nunnya hilang. Sama juga musanna, tapi musanna belum kita pelajarin Bapak Ibu ya. Ketika kita menemukan jamak mudzakkar salim kan ada nunnya ya. Kalau nggak kenapa-kenapa dia nunnya ada. Tetapi pada posisi mudhof, masih ingat Bapak Ibu mudhof? Mudhof yang nggak boleh pakai alif lam, dua isim yang bersandarkan. Mudhof nggak boleh pakai alam, mudhofun ilaih, majrurun bil kasroh. Pada posisi mudhof maka nunnya hilang pada jamak mudzakkar salim. Nah, banin ini adalah mulhaq. Bapak Ibu. Mulhaq itu seperti tadi isrun menjadi isrin. Boleh kita sebut isrun, boleh kita sebut isrin. Salasun, salasin. Dia tidak orang isrun ini kan kaidahnya tidak jamak mudzakkar salim ya. Nah, tetapi hukumnya di dalam kaidah dihukumi seperti jamak mudzakkar salim. Boleh kita sebut pakai wawu, boleh kita sebut pakai nun. Kalau bingung ditinggal saja Bapak Ibu ya. Ad-dars as-sabi. Nah, tadi sudah jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Jadi tidak semua orang harus kita sebut pakai jamak mudzakkar salim. Tilmizun. Orang apa? Bukan. Orang. Jamaknya apa? Nah, tidak tilmizun. Nah, tidak harus jamak mudzakkar salim. Tentara, pasukan, jundun atau jaisun. Nah, jaisun jamaknya junudun atau juyusun, juyus. Summa fi safha as-saminah wa salasin, halaman 38 Bapak Ibu. Kaidah selanjutnya, kaidah bab ke-7 pada halaman 38. Nah, kita dikenalkan dengan ism isyarah pada lil akil dan ghairul akil. Kalau kita mengatakan ini adalah siswa, apa? Hadza talibun. Kalau mereka ini adalah para siswa. Haulai. Nah, tulabun. Berbeda dengan benda mati ya Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah buku. Hadza kitabun. Kalau ini adalah buku-buku. Hadhihi. Nah, hadhihi kutubun. Kenapa hadhihi Bapak Ibu? Muannas. Jamak berarti muannas.
Kalau ini adalah siswi. Hadhihi thalibatun. Mereka ini adalah siswi. Haula'i thalibatun. Itu adalah pintu. Dzalika babun. Itu adalah pintu-pintu. Tilka abwabun. Itu adalah ustadz. Dzalika ustadzun. Mereka itu adalah para ustadz. Haula'i afwan masyaallah. Ulaika asatidu. Ulaika asatidu. Nah, di situ tabelnya ada al-akil. Al-akil itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Manusia. Kalau ghairul akil berarti tidak berakal, non manusia. Ada pertanyaan Bapak Ibu ini gampang ini ya? Ya, ini gampang nih. Pada bab ini insya Allah nggak ada kesusahan yang berarti Bapak Ibu ya? Ya. Latihan halaman 40. Bapak Ibu, latihan halaman 40. Ada Khalid yudzakiru durusahu. Khalid mengingat atau mengulang pelajarannya. Kalau anta tudzakiru durusaka. Sahih. Anta tudzakiru durusaka. Kalau anti tudzakirina durusaki. Sahih. Kalau nahnu nudzakiru durusana. Ana udzakiru durusi. Sahih. Hum yudzakiruna durusakum. Durusahum. Hum. Kalau antum tudzakiruna durusakum. Kalau hum sama-sama hum, kalau antum jadi kum dalam bermutasilnya. Kalau antunna tudzakirna durusakunna. Nah, hunna yudzakirna durusahunna. Alhamdulillah. Berarti masalah domir tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Domir mutasil masih ingat semua ya Bapak Ibu ya. Hanya perlu tinggal diulang-ulang saja. Selanjutnya kaidah ke-8 Bapak Ibu, fi shafhah rabi'ah wal arba'in. Bab ke-8 pada kaidah 8 kita dikenal kalau tadi adalah beberapa haraf yang mendahului harful jar, an, li, dan lan. Sekarang beberapa haraf yang mendahului fi'il mudhari'. Nah, sekarang ada juga beberapa haraf yang mendahului fi'il mudhari'. Misalkan ada sin, artinya akan, sa. Atau saufa, akan juga artinya. Nah, ada lam, artinya belum. Kemudian ada la an-nahiyah, artinya jangan. Yang pertama, kedua, fi'il mudhari' tidak berubah, berarti tetap pada dhammah. Yang ketiga dan keempat, fi'il mudhari' bertanda sukun. Masih ingat Bapak Ibu? Misalkan saya pergi fil arabiyah, ana adhabu. Kalau saya akan pergi, sa'adhabu. Fi'il mudhari'nya berubah harokatnya? Tidak. Atau saya niscaya akan pergi, saufa adhabu. Haraf yang pertama dan kedua tidak merubah fi'il mudhari'. Kamu tahu, kalian tahu. Ta'lamuna. Kalau kalian pasti akan tahu. Saufa, niscaya pasti akan tahu. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna.
fi'il mudhari'nya tidak berubah apa-apa dengan ditambahin sin dan saufa. Tapi ketika kita mengatakan saya belum pergi, lam adhab. Nah, lam adhab bertanda apa Bapak Ibu? Sukun. Meskipun pada kenyataannya dalam bahasa percakapan semua boleh kita sukunkan. Nah, tetapi ini adalah disiplin penulisan Bapak Ibu ya. Bahwasanya fi'il mudhari' idza taqaddamahu harfu jazmin lam fa majzumun ala sukun. Maka akan bertanda sukun. Kalau saya belum minum, lam ashrab. Saya belum. Kami belum minum. Lam nashrab. Kemudian yang keempat didahului la juga, tapi la an-nahiyah. La yang artinya jangan. Kalau kamu duduk di atas kursi, kamu duduk, anta tajlisu alal kursi. Kalau kamu tidak duduk di atas kursi, la tajlisu alal kursi. Tetap tandanya ya, artinya jangan. Kalau kamu jangan duduk di atas kursi, la tajlis alal kursi. Kamu tidak minum kopi, la tashrabu al qahwata. Kalau kamu jangan minum kopi, la tashrab al qahwata. Nah, la tashrab al qahwata. Kamu tidak makan, la ta'kulu. Kalau kamu jangan makan, la ta'kul. Nah, ini adalah beberapa harf yang mendahului fi'il mudhari'. Kalau yang pertama tadi harfu apa Bapak Ibu? Harfu nasbin yang menjadikan fi'il mudhari' bertanda fathah. Kemudian ada sin dan saufa. Merubah enggak? Tidak merubah, tidak merubah. Kemudian ada la an-nahiyah dan ada lam. Merubah fi'il mudhari', merubah menjadi sukun. Tetapi ini kan baru sedikit Bapak Ibu. Ini cuma 3. Kalau ini harfu jazminnya cuma 2. Sebenarnya masih banyak yang lain lagi. Baik, kemudian pada kaidah pelajaran ke 9 kita buka halaman 50 kaidahnya. Baik. Pada ahwalul jam'il mudzakkar as-salim wa ahwalu jam'il muannats salim. Keadaan-keadaan jamak, saya minum ya Bapak Ibu ya. Keadaan-keadaan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim tadi dari mana Bapak Ibu? Kita mengambil jamak mudzakkar salim dari mana? Dari orang ya? Nah, dari orang atau dari sigha ism fa'il atau ism maf'ul, dari orang tadi. Tinggal nambahin wawu sama nun. Perempuannya tinggal nambahin alif sama ta. Kalau enggak kenapa-kenapa kita sebut muslimun. Orang-orang muslim itu pandai. Al-muslimuna mahirun. Pada posisi mansub saya melihat orang-orang muslim. Ra'aitul muslimin. Kenapa mansub Bapak Ibu? Ra'aitul mansub. Kenapa mansub Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Nah, kalau sungguh orang-orang muslim itu pandai. Innal muslimina mahirun. Kenapa mansub Bapak Ibu? Isimnya inna. Jadi sesuatu yang mansub itu bukan hanya karena maf'ul bihi. Kemarin sudah kita bahas, mansub juga bisa karena menjadi isimnya inna atau khobarnya kana, khobarnya kana. Muslimatun, kalau nggak kenapa-kenapa, dhammah sebagaimana isim biasa. Muslimat, para orang-orang muslimah, para muslimah itu pandai. Al muslimatu mahiratun,
as'al muslimatu mahiratun. Dari para muslimah, minal muslimati, saya melihat para muslimah. Ra'aitul muslimati. Kenapa muslimati Bapak Ibu? Mansub jamak muannas salim. Mansubnya pakai kasroh. Nah, menyelisih kaidah awal ya. Mansub pakai apa? Fathah. Mansubnya kalau ism biasa kan mansubnya pakai fathah. Pada jamak muannas salim mansubnya pakai kasroh. Muslimatin, mudarisatin. Sungguh para muslimah itu pandai-pandai. Innal muslimati mahiratun. Nah, jelas ya? Innal muslim. Kenapa mansubnya kenapa Bapak Ibu? Isemnya inna. Kalau ya tadi mansubnya gara-gara maf'ul bihi. Ternyata tidak semua maf'ul itu gara-gara maf'ul bihi. Bisa jadi isemnya inna atau khobarnya kana. Tapi memang dominannya yaitu. Dominannya ya 3 itu. Kalau enggak isemnya inna, khobarnya kana, dan paling dominan adalah pada posisi maf'ul bihi. Ada posisi lain Bapak Ibu, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajlih juga ada. Enggak ada kesusahan Bapak Ibu di sini ya? Masih ingat ya? Enggak ada kesusahan ini pada bab ke-9. Pada bab ke-10 Bapak Ibu, kaidah bab ke-10. Nah, kembali tadi kita diingatkan dengan bentuk tasrif pada fi'il madi. Yang tadi sebenarnya yang bab pertama tadi belum ya Bapak Ibu ya. Belum ke fi'il mu'tal sebenarnya belum. Nah, fokusnya di fi'il mu'tal ini memang ada bab ke 10. Tasrif pada fi'il madi. Kalau zahaba, kalau Ahmad, kalau Fatimah, zahabat gampang. Kalau anta, zahabta. Nah, kalau ini nggak ada kesusahan yang berarti. Ketika kita menemukan fi'il nakis, belakangnya ada harful illah. Contohnya sholla kalau Ahmad, kalau Fatimah sholat. Ada hilang Bapak Ibu? Ya-nya hilang. Harusnya sholait. Kebaca nggak? Sholait nggak bisa. Ada 2 sukun nggak bisa dalam lisan Arab, nggak bisa. Sholait nggak bisa. Menjadi sholat. Kalau ana sholaitu, ana sholaitu. Harful ilah di belakang. Ada harful ilah yang di tengah, yang sedikit merubah juga. Seperti ja'a. Seperti yang tadi kita bahas, mudhari'nya apa? Yaji'u. Rasa-rasanya apa Bapak Ibu? Ji'u, kasroh ya. Nah, ini akan menentukan nanti. Ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at. Kalau anta ji'ta. Ana ji'tu. Nah, kenapa kok enggak ja'tu? Nah, mudhari'nya harusnya ja'tu memang, tapi ajwaful ya'i menjadi ji'tu. Qoma, berdiri. Nah, qoma. Nah, kalau huwa qoma. Kalau hiya qomat, atau sholat qomat as-sholah, sholatnya tegak. Nah, kalau ana kumtu, harusnya qomtu. Kenapa? Karena melihat mudhari'nya qoma yakumu. Zaro yazuru. Zaro Ahmad. Kalau Fatimah zarot. Anta zurta. Alhamdulillah. Tidak ada kesusahan yang berarti lagi. Berarti gampang semua kan Bapak ya? Pelajaran ke-11 kaidahnya. Naftah Fis-Sohah 93. Nah, ini juga ada kaidah-kaidah yang jarang dipakai Bapak Ibu. Tidak dominan, yaitu ada fi'il yang objeknya muta'addinya itu menggunakan harful jar. Halaman 62 itu ya. Halaman 62. Pertama kita memahami arti ila itu apa Bapak Ibu? Ke ala di atas, fi di dalam, min dari, bi
dengan. Nah, tetapi harful jar ini kalau digandeng sama fi'il yang akan nempel pada objeknya, Bapak Ibu, jelas ini? Maksudnya bisa difahami? Harful ilah ini kalau gandeng, kalau sama fi'il dan nempel pada objeknya, terjemahannya tidak selamanya bisa seperti itu. Nah, seperti aslinya. Ada yang tidak memiliki arti dan ada yang merubah arti. Seperti beriman, apa beriman? Amanah. Berarti kalau saya beriman, amantu. Kalau saya beriman kepada Allah, amantu. Kalau di zauq perasaan bahasa kita kan namanya amantu ilallah. Nah, tetapi menjadi amantu billah. Seperti ketika kita mengatakan berdiri, apa Bapak berdiri? Qoma. Kalau saya berdiri, kumtu. Kalau kita tambah harfu jar bi, nah kumtu bi ihtimam, artinya melaksanakan, artinya tidak lagi berdiri. Nah, kemudian ada ihtamma, memperhatikan, sambungannya adalah bi. Kemudian melihat, apa Bapak? Nadhara di lisan Arab biasanya ditambahin ila. Nazartu ilal baiti. Ilahnya kita terjemahkan nggak perlu, nggak apa-apa. Saya melihat rumah, tetapi di lisan Arab biasanya nazartu ilal baiti. Nah, ini adalah kaidah yang jarang dipakai Bapak Ibu. Sebenarnya ini bab ini harusnya bab paling terakhir ini harusnya. Summa fi shafah. Kaidah selanjutnya pada bab ke-12, yaitu pada halaman 68. As-saminah wasitin. Nah, di situ kita sudah mulai masuk pada sorof istilahi, Bapak Ibu. Perubahan tasrif pada fi'il sulasi mazid. Ternyata fi'il yang kita praktekkan isinya tidak hanya 3 huruf murni. Nah, 3 huruf murni itu artinya bisa ditambah dengan 1 huruf atau dengan 2 huruf atau bahkan sampai 3 huruf. Ya, yang sering dipraktekkan adalah tambahan hamzah, tasdid dan alif. Tadinya misalkan ketika kita mengatakan fa'ala, tambahin hamzah, af'ala. Kemudian fa'ala, tambahin alif, fa'ala. Nah, ini pada tasrifnya Bapak Ibu. Nah, menebak masdar dan mudhari'nya sekarang. Kita tentu akan mendengar kata nazzala, Bapak Ibu ya. Nazzala. Tambahan apa Bapak Ibu? Tasdid. Kalau anzala, hamzah. Anzala mudhari'nya yu. Nah, yunzilu. Tujuan pada bab ini sebenarnya cuma itu saja. Kita bisa menebak madi dan mudhari'nya. Syukur-syukur masdarnya lebih paten lagi, Bapak Ibu. Anzala yunzilu, masdarnya inzal. Ahsana yuhsinu, masdarnya ihsan. Aslaha yuslihu, masdarnya islah. Akroma yukrimu, masdarnya ikram. Aslama yuslimu, masdarnya Islam. Nah, ini saja kita latihan. Ini kan sebagai bentuk kita latihan Bapak Ibu ya. Sebagai salah satu bentuk kita pembiasaan. Amanah yu'minu iman. Kemudian tambahan tasydid. Nazzala, masdarnya tanzil. Hassana tahsin, sahih. Adaba ta'dib. Nah, kemudian pola tambahin alif. Nah, memang jarang. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya mufa'alatan. Masdarnya dominannya memang masdar mimnya. Qatala yuqatilu, muqatalatun. Jahada
yujahidu, mujahadatun, awana, yuawinu, muawanatun, syaraka, yusyariku, musyarakatun, musyarakah, syawaro, yusyawiru, musyawaratun. Nah, syawaroh bermusyawarah ya Bapak. Wasyawirhum fil amri. Ada apa Bapak? Syawaroh, yusyawiru, masdarnya musyawarah. Qabala, yuqabilu, muqabalan. Hadara, yuhadiru, muhadaratun. Nah, ini memang pada bab ini, pada bab sulasi mazid, Bapak Ibu tidak difokuskan, tidak dituntut untuk mengetahui faedah harfu ziyadah. Hanya dikenalkan saja bentuk madhi, mudhari' dan masdar, itu saja. Nah, summa fil bab 13, pada bab kaidah 13. Nah, ada tiga tambahan lagi, yaitu tambahan halaman 75 al-khamisah wasitin, tambahan tak dan tasdid. Nah, pada pola ini banyak yang terjebak seolah-olah ini sudah membentuk fi'il mudhari', tetapi belum, karena depannya ada tak. Fa'ala, ada tambahan hamzah dan tak, ifta'ala. Ada tambahan lebih banyak lagi, istaf'ala. Nah, contohnya mada naqul fil arabiyah, menang, intasoro, atau tambahan belajar dulu saja, belajar, ta'allama, ya ta'allamu, ta'allama mudhari'nya ya ta'allamu, tahaddasa ya tahaddasu, tafakkara ya tafakkaru, takallama, taqatta'a. Nah, kemudian pada tambahan hamzah dan tak, yang penting ibu sudah bisa, Bapak Ibu sudah bisa menebak mudhari'nya saja, sudah luar biasa menentukan mudhari'nya. Kita tidak dituntut untuk membahas faidah harfu ziyadahnya, belum fokus ke situ Bapak Ibu. Kemudian ada intasoro, yantasiru, ijtahada, yajtahidu, ijtama'ah, intaqalah, ihtaqara, ihtaqara, yahtakiru, iftaqara, yaftakiru. Iftaqara membutuhkan ya Bapak Ibu ya. Iftaqara, yaftakiru. Kemudian tambahan hamzah, sin dan tak. Contohnya yang sering kita praktekkan, istaqama, taqimu, ista'ana, istaqbaro, istaghfaro, ista'dzana. Gampang ya Bapak Ibu ya. Hanya menebak madhi dan mudhari'nya. Syukur-syukur masdarnya juga paten ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi sudah madhi, mudhari' dan masdar. Pada bab ke-14, nah ada satu sigoh lagi yang tidak kalah penting, yaitu sigoh ismul fa'il, halaman 83. Nah, sigoh pada ismul fa'il. Ismul fa'il itu apa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Ismul fa'il bukan fa'il, ya. Ismul fa'il adalah sigoh. Kalau fa'il adalah pangkat dalam susunan. Masih ingat ya? Kalau pada sulasi mujarad, ismul fa'il habis dibanting, habis diangkat, dibanting. Tetapi pada sulasi mazid, nambahin apa Bapak Ibu? Mem. Nah, nambahin mem saja, mu. Nambahin mu. Menambahkan mu. Kalau aslama yuslimu, muslimun. Ahsana yuhsinu, muhsinun. Aqbala yuqbilu, muqbilun. Amana yu'minu, mu'minun. Aslaha yuslihu, muslihun. Afsada yufsidu, mufsidun. Kalau sallama yusallimu,
musallimun, hassana yuhassinu, muhassinun, kallama yukallimu, mukallimun, qatta'a kassara yukassiru, mukassirun, allama yuallimu, darrosa yudarrisu. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, menentukan masdar pada ism fa'il. Nggak cukup ya artinya ya. Untuk ngulang semua nggak cukup ini. Baik, nah ism fa'il bukanlah fa'il. Saya melihat mu'alim, saya melihat mu'alim, apa Bapak? Ra'aitul mu'allima atau mu'allimi? Mu'alli? Saya melihat pengajar. Mu'allima. Dalam sighah yang kita pelajari dia adalah ismul fa'il. Tapi dalam susunan Bapak Ibu, apakah dia fa'il? Dalam susunan dia pakatnya sebagai apa? Maf'ul bihi. Makanya ismul fa'il tidak selamanya menjadi fa'il, berbeda, sangat berbeda. Tapi dalam pangkatnya dia adalah maf'ul bihi. Tetapi dalam i'rab Bapak Ibu, dalam nahwu perlu nggak kita sebut bahwasanya dia ini ism fa'il? Nggak perlu, cukup langsung kita sebut adalah maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Udah gitu aja. Nggak perlu kita tahu dia itu ism fa'il. Kecuali kalau kita membahas sorof, bentuk kata, dia adalah ismul fa'il. Dia bukan fa'il. Jadi fa'il itu adalah pangkat dalam i'rab. Kalau ismul fa'il adalah bentuk kata. Bentuk kata. Baik, suman wasil, Bapak Ibu, kita sambung ke pelajaran ke-15. Nah, di situ juga tidak ada kaidah Bapak Ibu ya. Hanya bilangan bersusun atau al-adat at-tartibi. Kalau hari pertama al-yaumul awwalu. Kalau ayat pertama al-ayah al-ula. Hari kedua al-yaumu as-sani. Ayat kedua al-ayah as-saniyatu. Al-ayatus saniyatu. Hari ketiga al-yaumus salisu. Rakaat ketiga ar-rakaatus salisatu. Bilangan bertingkat ya. Rakaat ketiga sama 3 rakaat beda nggak Bapak Ibu? Beda. Ini nggak ada kesusahan yang berarti Bapak Ibu ya. Pelajaran ke-16. Nah, kaidahnya. Nah, juga sama menentukan ism tafdhil. Ism tafdhil masih ingat Bapak Ibu? Nah, kita latihan tebak-tebakan ya. Kabirun akbaru, shaghirun asgharu, jamilun qaribun, ba'idun tawilun, shaghirun qalilun, aqallu. Nah, harusnya aqlalu jadi aqallu. Khafifun akhaffu, mahirun Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmadu amharu min Zaidin. Ahmad adalah siswa paling pandai. Ahmadu amharut tullabi. Nah, kita idhofahkan ke jamak pada kalau kita niatnya superlatif ya Bapak Ibu ya. Paling pandai amharut tullab. Tidak ada kesusahan Bapak Ibu ya. Pada judul ke-17. Nah, 17 halaman 100 Bapak Ibu, kita mengenal kana dan laisa. Kana itu terjemahnya ada nggak? Nggak ada. Menyatakan keadaan saja, keadaan lampau. Kalau kita mengatakan, kelas itu bersih. Al-faslu nadhifun. Memang kelas itu bersih. Kanal faslu
nadhifan, atau bisa berarti dulunya kelas itu bersih. Kanal faslu nadhifan, bisa berarti dulunya, bisa berarti memang. Kalau memang kan berarti masih berlanjut Bapak Ibu ya sampai sekarang. Kalau dulunya berarti sekarang bisa jadi enggak. Tapi memiliki dua fungsi itu, atau bisa memiliki arti pernah. Kalau khobarnya berbentuk fi'il mudhari'. Nah, saya belajar fikih. Adrusu al-fiqha. Ahmad belajar fikih. Ahmadu yadrusu al-fiqha. Ahmad dulu pernah belajar fikih. Kana Ahmadu yadrusu al-fiqha. Ada laisa juga kalau kelas itu luas. Al-faslu wasi'un. Kalau kelas bukanlah luas. Laisal faslu wasi'an. Nah, dulu kita mengenal mubtada, khobar kalau nggak kenapa-kenapa itu bertanda dhammah, marfu'un bidhammah. Sekarang kalau didahului kana, yang kana la tadkhulu illa ala al-jumlah al-ismiyah. Kana hanya masuk kepada jumlah ismiyah, dan tansibul khobar, hanya menasabkan khobarnya. Begitu juga dengan inna, Bapak Ibu. Tetangganya inna ada, tetangganya kana ada inna. Kalau kana tadi fi'il bisa ditasrif Bapak Ibu ya. Kana kalau Ahmad, kalau Fatimah kanas, kalau ana kuntu. Kamu itu pandai. Anta mahirun. Memang kamu pandai. Kunta mahiron. Sekarang ada inna yang itu harf Bapak Ibu ya. Kelas itu bersih. Al-faslu nadhifun. Sungguh kelas itu bersih. Fasla nadhifun. Innal fasla. Kamu itu baik. Anta solihun atau anti solihatun. Sungguh engkau itu baik. Innaka solihun atau innaki solihatun. Memang nggak cukup 3 bulan Bapak Ibu ya belajar ya. Ya, setahun 2 tahun memang nggak cukup bahasa Arab itu. Nah, inna ini adalah yadkhulu la tadkhulu illa ala jumlah al-ismiyah fatansibul ism. Maka dia menasabkan isimnya yang tadi mubtada. Bapak Ibu, ini adalah materi ulangan kita. Kita mengulangi kaidah dari awal sampai akhir tadi. Kemudian bab setelahnya kan sudah nggak ada kaidah lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.